Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Supriyanto dengan NIM 2304167 dari Sisal 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar sistem komunikasi yang merupakan salah satu penugasan untuk ujian akhir semester di mata kuliah sistem komunikasi yang diampu oleh Ibu Enda Setiawati. Nah, oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Ini ada biodata diri yang singkat tentang saya. Nama saya dengan nama Gia Supriyanto dengan NIM 2304167 dari kelas Sistel 3C. Berikutnya akan ada 6 poin pembahasan kita di video kali ini. Yang pertama akan ada dasar teori tentang dasar-dasar tadi tentang modulasi dan demodulasi. Yang kedua tentang amplitudo modulasi. Yang ketiga tentang frekuensi modulasi. Yang keempat tentang amplitudo shift keying. Yang kelima frekuensi shift keying. Dan yang keenam fase shift keying. Untuk yang kedua, amplitudo modulasi itu biasa disingkat AM. Yang ketiga, frekuensi modulasi biasa disingkat FM. Yang keempat, amplitudo shift keying biasa disingkat ASK. Yang kelima, frekuensi shift keying biasa disingkat FSK. Lalu yang terakhir biasa disingkat PSK. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, dasar teori dari mata kuliah ini atau tentang modulasi dan demodulasi itu adalah sebagai berikut. Modulasi adalah proses mengubah karakteristik sinyal pembawa seperti amplitudo, frekuensi, atau fase untuk membawa informasi agar dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi. Nah, proses ini memungkinkan informasi seperti suara atau data dihantarkan secara efisien dan lebih tahan terhadap gangguan. Sebaliknya, demodulasi adalah proses mengekstrak informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi asli dapat dipahami oleh penerima. Modulasi dan demodulasi adalah langkah penting dalam komunikasi jarak jauh seperti pada siaran radio, televisi, dan transmisi data digital. Nah, yang harus kita semua pahami gunanya modulasi dan demodulasi adalah pada saat saya misalkan sebagai pengirim data, pengirim informasi ingin memberikan informasi ke teman saya. Saya berada di Purwakarta misalkan, teman saya berada di Jakarta. Nah, sebelum saya mengirimkan sinyal informasi secara langsung, data yang ingin saya kirimkan atau informasi yang ingin saya kirimkan kepada teman saya itu harus diubah melalui karakteristik sinyalnya, sinyal pembawanya. Tadi yang diubah adalah amplitudo, frekuensi, ataupun fase. Untuk apa? Untuk bisa sinyal yang memang kita akan sampaikan kepada penerima itu bisa lebih efisien dan terhindar dari gangguan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut kita ke jenis modulasi. Dasar tadi kan sudah dijelaskan tentang modulasi atau perubahan karakteristik sinyal. Nah, jenis-jenisnya atau sinyal itu biasa diubah ke apa aja sih? Ini ada 5 jenis yang biasa digunakan dalam modulasi. Nah, dikategorikan juga jadi 2, teman-teman. Ada sinyal analog dan sinyal digital. Kenapa ada 2? Sinyal analog dan sinyal digital? Ya, seperti pada yang kita tahu, kalau sinyal analog itu biasa kita lihatnya itu melalui sinyal sinusoidal atau sinyal sinusoidal yang diubah gitu. Nah, kalau digital itu adalah sinyal-sinyal biner, sinyal bit yang nantinya kita ubah melalui seperti itu. Nah, di analog ada 2, yaitu amplitudo modulasi dan frekuensi modulasi, dimana amplitudo yang diubah dan juga frekuensi yang diubah. Nanti kita akan lebih jelasnya di slide berikutnya. Lalu di digital ada amplitudo shift keying, frekuensi shift keying, dan fase shift keying. 3 yang diubah, amplitudo, fase, dan frekuensi yang diubah di digital. Lanjut, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang amplitudo modulasi.
amplitude modulasi atau yang biasa kita sebut AM adalah proses mengubah amplitude sinyal pembawa atau carrier signal sesuai dengan informasi yang ingin dikirimkan atau sinyal pesan. Sementara frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan. Teknik ini digunakan untuk mentransmisikan informasi seperti suara atau data melalui gelombang radio. Nah, secara matematis bisa dilihat di gambar PowerPoint yang saya paparkan, itu ada rumus gitu ya secara matematisnya. Yang pertama, yang di bagian kiri itu rumus awal, dan di bagian kanan adalah rumus MT-nya. Nah, atau sinyal informasinya. Nah, rumus ST atau sinyal yang nantinya termodulasi hasil dari amplitudo itu sama dengan AC tambah MT dikalikan dengan cos 2V FCT. Nah, ST itu adalah tadi sinyal termodulasi atau amplitudo modulasi, itu bisa dihasilkan dari penjumlahan amplitudo sinyal pembawa atau carrier signal dengan sinyal informasi. Nah, lalu dikalikan dengan cos 2V FCT, ini rumus dari sinyal sinusoidal. Seperti itu. Nah, agar lebih jelasnya MT itu apa, sinyal informasi itu gimana, cara menemukannya seperti apa. Nah, itu dijelaskan di samping kanan gitu. Samping kanan di gambar. MT sama dengan AM cos 2V FMT. AM-nya adalah amplitudo sinyal informasi, FM-nya adalah frekuensi sinyal informasi. Nah, secara jelasnya, secara detailnya, atau setelah kita masukkan dua rumus tadi digabungkan, disubstitusikan, itu terhasilkanlah rumus yang di bawah. ST sama dengan AC ditambah AM cos 2V FMT dikalikan dengan cos 2V FCT. Lebih seperti itu penjelasan singkat dan juga rumus yang harus kita pelajari, atau secara digambarkan secara matematis yang sudah saya berikan atau yang sudah saya paparkan berikut. Nah, di slide berikutnya ini pastinya kita harus visualisasikan gitu terkait perubahan sinyal yang nantinya akan ada. Sini kita menggunakan salah satu software yaitu MATLAB gitu. Nah, ini yang digambar adalah sintaks atau teks atau ya sintaks lah ya yang bisa teman-teman tiru untuk bisa dimasukkan ke MATLAB untuk menguji coba apakah amplitudo modulasi itu berhasil atau tidak dan seperti apa amplitudo modulasi tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar yang sudah saya berikan gitu. Bisa di zoom aja kalau misalkan emang masih nggak kelihatan gitu ya. Nah, parameternya itu ada 5, FC atau frekuensi carrier atau frekuensi pembawa, FM atau frekuensi modulasi, AM atau amplitudo modulasi atau AC, amplitudo carrier atau amplitudo pembawa, dan T itu adalah rentang waktu. Nah, di sini di gambar yang kiri gambar itu pemasukan semua rumus atau semua gambaran secara matematis yang sudah tadi kita sebutkan di awal. Yang perbedaannya di sini ada sin dan cos ya yang tadi saya sebutkan. Apa bedanya? Sebetulnya tidak ada bedanya, hanya mulainya atau startnya saja yang beda gitu. Nah, di gambar bagian kanan itu penggambarannya atau plotnya atau subplotnya, jadi digambarkannya melalui sintaks di bagian belah kanan itu gitu. Nah, bisa dijelaskan bahwasanya FC yang sama dengan 100 itu adalah frekuensi carrier atau frekuensi pembawa yang digunakan pada modulasi amplitudo. Lalu FM itu sama dengan 10 itu frekuensi sinyal informasi. Yang ketiga ada AM itu amplitudo sinyal informasi, lalu AC sama dengan amplitudo sinyal carrier, lalu subplot untuk menampilkan sinyal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lalu yang berikutnya ini ada visualisasi atau hasil dari tadi rumus atau sintak yang sudah kita masukkan di MATLAB gitu. Nah, bisa dilihat sinyal yang di bagian atas, sinyal informasi yang akan kita nantinya sampaikan gitu kepada penerima, itu adalah sinyalnya seperti ini gitu. Nah, di bagian yang tengah yang kedua ada frekuensi pembawa atau bisa disebut ya kurir paketnya lah gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah sinyal yang telah dimodulasi atau yang sudah digabungkan atas sinyal informasi dari sinyal carrier tadi. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan frekuensi atau naik turunnya atau
amplitudo naik turunnya dari sebuah sinyal itu dilihat dari yang yang gambar paling bawah itu gitu. Jadi pada saat sinyalnya naik itu akan mengikuti naik juga, tapi pada saat rendah jadi akan mengikuti rendah juga. Kalau lebih seperti itu penjelasan di visualisasi amplitudo modulasi. Selanjutnya ada yang kedua, frekuensi modulasi. Nah, frekuensi modulasi adalah teknik modulasi di mana frekuensi yang diubah sesuai dengan amplitudo sinyal pesan atau sinyal informasi. Sementara amplitudo sinyal pembawa tetap konstan. Teknik ini banyak digunakan dalam komunikasi seperti radio FM, komunikasi nirkabel, dan sistem transmisi audio berkualitas tinggi. Nah, secara matematis dapat digambarkan seperti gambar di bawah gitu ya. ST atau ya sinyal yang ingin dimodulasi sama dengan AC cos 2 dalam kurung 2VFCT ditambah 2VKF integral 0 atau θ sama dengan T atau 0 sampai T M RDR gitu. Nah, dijelaskan bahwasanya AC itu amplitudo sinyal pembawa yang konstan, FC itu frekuensi sinyal pembawa, KF itu sensitivitas frekuensi atau konstanta deviasi frekuensi, lalu ada MT atau sinyal informasi, lalu ada integral MT/dt atau DR gitu ya, integral sinyal informasi yang menyebabkan perubahan fase sehingga frekuensi sinyal pembawa bisa atau dapat berubah-ubah gitu. Nah, ini penggambaran sintak pada MATLAB gitu. Bisa dilihat kurang lebih sama. Bagian kiri itu untuk untuk perumusan yang emang kita masukkan sintak atau emang rumus dari FM tadi di slide sebelumnya dimasukkan ke dalam sintak tersebut. Lalu di kanan, di gambar yang sebelah kanan itu penggambaran atau visualisasi munculnya dari apa yang sudah kita tetapkan di rumus di bagian sebelah kiri. Nah, dengan penjelasan FC itu adalah frekuensi carrier yang digunakan pada modulasi amplitudo, FM itu frekuensi sinyal informasi, AM itu amplitudo informasi, dan AC itu amplitudo carrier. Nah, bisa dilihat teman-teman ya gitu. Di sini rumusnya dan juga cara menimbulkan atau memunculkan gambar dari sinyal yang sudah kita sintakskan gitu, yang sudah sintaknya sudah kita masukkan. Lalu di slide berikutnya ini ada visualisasi hasil dari visualisasi sintaks yang tadi gitu, yang sebelumnya. Nah, di gambar atas itu sinyal informasi, kurang lebihnya masih sama seperti sinyal yang di awal gitu. Yang kedua pun sama, kiri sinyalnya masih sama. Nah, yang jadi perbedaan adalah frekuensinya di sini atau rapat atau tidaknya sinyal yang sudah dimodulasi gitu, teman-teman bisa dilihat. Jadi semakin naik si frekuensinya maka akan semakin rapat juga gitu. Semakin naik amplitudonya maka akan semakin rapat juga si frekuensi sinyalnya. Semakin turun maka akan semakin renggang atau semakin sedikit jumlah frekuensi sinyalnya. Kurang lebih seperti itu untuk frekuensi modulasi. Nah, tadi kedua jenis modulasi di sinyal analog atau sinyal sinusoidal yang biasa digunakan di per sistem komunikasinya. Lalu di berikutnya akan ada sinyal dari sinyal digital. Nah, yang pertama itu ada amplitude shift keying. Nah, amplitude shift keying atau yang biasa disingkat ASK adalah teknik modulasi digital di mana amplitude sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan data biner 0 dan 1. Dan sinyal pembawa digital di mana sinyal pembawa diubah sesuai dengan data biner 0 dan 1. Jadi ASK itu teknik modulasi digital di mana amplitudenya yang diubah sesuai dengan data biner 0 dan 1 yang ingin dikirimkan. ASK adalah bentuk sederhana dari modulasi digital yang sering digunakan dalam sistem komunikasi digital. Nah, perumusannya bisa dilihat pada gambar. ST atau hasilnya sama dengan AC cos 2VRCT jika bitnya 1, lalu 0 jika bitnya 0. Nah, penjelasannya adalah bit 1 direpresentasikan dengan amplitudo tinggi, bit 0 direpresentasikan dengan amplitudo 0 atau lebih rendah, AC atau amplitudo sinyal pembawa, FC atau frekuensi sinyal pembawa, dan T adalah waktu. Nah, ini
contoh rumus di sintaksnya bisa teman-teman lihat masih sama, bagian kiri bagian perumusan yang tadi sudah dijelaskan, lalu di bagian kanan adalah pemunculan atau cara pemvisualisasian dari rumus yang sudah dirancang di awal. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Seperti di yang sudah saya tampilkan di PowerPoint, Fs atau frekuensi sinyal atau frekuensi sampling, frekuensi yang diambil untuk dijadikan sampel nantinya itu ada sekitar 5000. Lalu T-nya atau vektor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan interval sebesar 1 per Fs menunjukkan durasi sinyal yang akan digunakan. Lalu ada Fc sama dengan 100 carrier frekuensi yang digunakan dalam modulasi digital. Lalu data 0, 1, 1, 0 nilai sinyal diskrit. Nah, di mana 0110 ini tuh kalau misalkan kita ke angka 5 berarti 1, 2, 4 berarti 6 gitu teman-teman ya. Jadi nanti bisa dilihat gitu. Kalau misalkan saya salah mohon dikoreksi. Lalu carrier itu carrier sama dengan cos 2 kali pi kali Fc kali T, itu sinyal pembawa berbentuk gelombang sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz. Lalu SASK, sintaks modulasi ASK, subplot 211 menampilkan sinyal hasil modulasi ASK. Nah, ini gambar atau hasil visualisasi dari MATLAB sebelumnya gitu. Nah, bisa teman-teman lihat pada saat 0110 atau di angka 6 gitu ya, angka 2 dan 4, 2 tambah 4 sama dengan 6, itu hasilnya adalah seperti berikut gitu. Jadi sinyal data biner yang belum dimodulasi berupa titik-titik atau berupa digital itu membentuk apabila dia binernya 1 akan mencapai angka 1 gitu. Apabila dia binernya 0 maka akan di 0. Kurang seperti itu. Dan pada saat dimodulasi itu akan mengikuti gitu. Jadi kalau misalkan 0 atau binernya 0 itu akan tetap di 0. Tapi kalau misalkan binernya 1 akan berada di 1 dan min 1 atau 1 dan 0. Jadi pada intinya yang berubah adalah amplitudo atau tinggi rendahnya dari si sinyal seperti itu. Lalu yang kedua ada frekuensi shift keying. Adalah teknik modulasi digital di mana frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan data biner 0 dan 1 yang ini kirimkan, sementara amplitude sinyal pembawa tetap konstan. FSK merupakan salah satu metode modulasi digital yang banyak digunakan karena lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan ASK. Jadi si FSK ini memang lebih tahan dari gangguan atau dari noise dibandingkan tadi ASK atau amplitude shift keying. Nah, secara matematis digambarkan ST sama dengan AC cos 2 VF1T jika bit 1, lalu AC cos 2V F0T jika bit 0. Di bit 1 dikatakan sebagai frekuensi F10 atau frekuensi tinggi. Bit 0 dikatakan sebagai frekuensi F0, dikatakan frekuensi rendah. Ya, sisanya sama seperti tadi, AC, F1, F0 dan T, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sintak yang bisa teman-teman gunakan di di MATLAB gitu ya, dan sama seperti yang tadi di bagian sebelah kiri gambar itu perumusan, bagian sebelah kanan gambar itu adalah rumus atau sintak untuk memvisualisasikan dari sinyal yang telah kalian buat. Penjelasannya masih sama seperti yang sebelumnya teman-teman gitu. Jadi kita lanjut saja ke visualisasinya gitu. Nah, bisa dilihat visualisasi dari biner 1001 ya, 1001 0110 itu seperti berikut pada saat kalian visualisasikan di MATLAB gitu ya. Hasilnya adalah yang paling atas. Lalu yang kedua itu ada sinyal pembawa atau sinyal carrier untuk FC1 dan FC2 gitu. Nah, lalu di yang ketiga itu sinyal FSK setelah dimodulasi. Jadi yang dimodulasi adalah apa? Kerapatan dari si sinyalnya gitu teman-teman. Yang seperti itu. Lalu yang terakhir ada fase shift keying. Adalah teknik modulasi digital di mana fase sinyal pembawa diubah sesuai dengan data biner 0 dan 1 yang akan dikirimkan. Sementara amplitude dan frekuensi sinyal pembawa tetap konstan. PSK digunakan secara luas dalam komunikasi digital karena efisiensinya dalam penggunaan bandwidth. Nah, contoh rumusnya bisa teman-teman lihat. Lalu
kurang lebih sama seperti yang tadi gitu. Lalu ini juga sama gitu, dari segi perumusannya ada sintaks yang bisa dimasukkan di MATLAB kurang lebih sama seperti yang sudah saya jelaskan berikut sebelumnya. Lalu ini yang ketiga, yang perbedaan dari yang lainnya adalah fasenya gitu. Jadi dipisahkan oleh memang frekuensinya atau sinyalnya lebih banyak gitu, itu dipisahkan, jadi perbedaannya di situ. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena saya pun masih belajar. Terima kasih atas waktunya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.